Halo Libra, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan love life-nya kamu untuk tertanggal 10 hingga 20 Februari 2022. Tapi seperti biasa, ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini ya. Untuk memulai, kita akan tarik dulu energi sebelum tanggal 10 Februari 2022. Energi kamu Libra. Ya. Move on, bangkit gitu. Ya. Kamu move on, bangkit, dan kali ini kamu tidak bergerak sendiri. Kamu menyadari bahwa masih ada orang-orang di sekitar kamu yang menyayangi, yang mencintai, dan yang nge-support kamu gitu ya. Bahwa mungkin ketika kamu dengan pasangan kamu ini lebih banyak perasaannya kamu itu tertekan, tersakiti, seperti itu ya, sehingga kamu katakan no untuk cinta gitu ya. Nah, untuk beberapa di antara kalian energinya cenderung seperti ini. Kamu hanya menjadikan orang ini sebagai bagian dari kehidupannya kamu tanpa lagi punya atensi cinta asmara hadir ya. Jadi ini cinta hanya sebagai sesama manusia gitu ya. Cinta persahabatan hanya kayak gitu. Tidak lagi cinta dalam artian romantik gitu ya. Romantis gitu. Tidak lagi dalam hal romantis. Tidak. Jadi akhirnya mungkin dari yang tadinya kalian pernah mengusahakan hubungan ini gitu. Nah, dan ternyata ada kekecewaan di sana, perjalanannya tidak mulus gitu ya. Entah kamu yang mengalami atau ternyata orang ini yang patah hati gara-gara kamu. Nah, tetapi urusan pengejaran cinta itu sudah selesai. Namun sebagai teman, sahabat, partner gitu ya, mungkin kalian ada kerjasama di urusan bisnis pekerjaan, hanya sampai di level itu saja. Jadi tidak lagi kamu mengejar asmara romantika bersama dengan seseorang ini gitu ya. Dan kalau misalnya ini gebetannya kamu, mungkin dia berharap cinta dari kamu atau kamu berharap cinta dari dia. Yang jelasnya kalau mari lihat apapun situasinya hubungan kalian, atensi awalnya dalam hubungan kalian ini, akhirnya kamu mengkondisikan dirinya kamu gitu ya, move, bergerak, tidak memusingkan urusan tentang tadi asmara-asmara tadi dengan orang ini gitu ya. Oke, sekarang kita tarik dulu bagaimana energi dari pasangannya kamu ini. Bagaimana? Oh ya. 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 Oke, ini tunggu dulu, ini agak iya. Jadi dia begini ya. Kalau saya rasa memang tidak mulus perjalanan hubungan kalian ini, sangat-sangat amat tidak mulus begitu. Tetapi kalau mari lihat bahwa pasangan kamu ini dia gini ya. Dia ini udah punya hidup gitu. Maksudnya mari dia punya maybe satu gambaran besar tentang kehidupannya dia. Ada tanggung jawab yang harus dia lakukan dalam hidupnya dia itu, dalam hidup pribadinya dia itu. Dan itulah yang memaksakan dirinya untuk tidak terlalu bisa berbagi kasih sayang dengan kamu. Nah, jadi misalnya kayak gini. Dia adalah seseorang yang diandalkan gitu ya.
dia seseorang yang diandalkan oleh misalnya keluarganya dia, gitu ya. Jadi kalau dirivalkan antara atau disuruh dia memilih antara kamu atau kehidupan yang sudah dia miliki sekarang ini, dia akan terpaksa untuk tidak memilih kamu. Nah, di sana karena tanggung jawab tadi. Gitu ya, karena tanggung jawab tadi. Dan kalau mari lihat, jangan-jangan memang atensi dari orang ini, pasangan kamu ini ke kamu, itu apa ya, atensinya itu pun bukan perkara tentang cinta-cintaan. Nah, di situ. Karena orang ini kayak sebenarnya dia agak sulit ya kalau untuk bikin dia ini jatuh cinta, lembut, emosional gitu ya. Dia memang agak susah, bukan seperti itu tipenya dia. Dan itu terbawa-bawa di hubungan kalian. Jadi orang ini kayak tipe seorang raja gitu ya. Jadi gimana raja? Dia itu hanya akan jalankan apa kemauannya dia, apa butuhnya dia gitu kan. Dia tidak bisa berkompromi dengan orang lain. Dalam hal ini dia tuh nggak bisa kompromi sama kamu. Jadi kalaupun kalian selama ini terhubung, saya rasa kamu hanya ngikutin permainan dari dia. Gitu ya. Kalau dia mau ngikutin permainan kamu, di situ nggak bisa. Dan tadi, kamu sulit untuk dijadikan sebagai pilihan yang terbaik ya, menurut dia ya. Sulit untuk lebih mementingkan hubungan kalian. Sulit gitu. Apalagi kalau misalnya kamu sedang main-main sama suaminya orang atau sama istrinya orang kayak gitu ya. Hanya sekedar hubungan asmara saja di sini. Dan kalau saya lihat dia itu udah ngomong ya sama kamu. Dia udah ngomong. Kalau menurut dia ya, dia udah tunjukkan. Jadi orang ini sebenarnya dia jujur banget sama kamu gitu ya. Orang ini dia sebenarnya itu nggak pakai topeng sama kamu. Nggak pakai topeng. Karena ini omongan-omongan apa aja yang di kepalanya, apa aja yang di hatinya, apa visi dan misi dia tentang hubungan kalian ini. Saya rasa dia sudah mengkomunikasikan terus-menerus dengan kamu. Gitu ya. Nah, jika kamu tersakiti oleh dia, saya rasa dia ini akan ngasih tahu sama kamu. Apa sebabnya? Gitu ya. Kenapa dia mengabaikan kamu, gitulah. Kenapa dia memilih untuk berpisah dari kamu, misalnya ini perpisahan gitu ya. Dia akan ngomong, atau setidaknya dia akan tunjukkan dengan tingkah lakunya dia, gitu. Jadi, tapi orang ini gini ya, kalau untuk nyakitin kamu, sesungguhnya dia nggak mau. Tapi dia pikir kalau terus-menerus dia bersama dengan kamu, melanjutkan hubungan kalian ini, bisa-bisa menyebabkan keributan besar. Gitu. Entah keributan dari pihaknya kamu atau dari pihaknya dia gitu. Yang jelasnya hidup kalian jadi nggak tenang gitu. Ya. Makanya di sana dia harus memutuskan untuk tidak berkelanjutan lagi dengan kamu. Apalagi kalau misalnya kalian pernah ada ikatan hubungan yang dekat gitu ya, udah nggak bisa lagi. Atau setidaknya dia di sini dia udah mikir gitu. Ini bisa bakalan bikin ribut, atau mungkin ini beberapa sudah ribut gitu ya. Jadi ya sudah harus berakhir. Atau memang mungkin kalian adalah dua orang yang bertolak belakang. Dia tahu dia tidak bisa mengalah demi kamu, dan kamu juga dia tahu tidak bisa mengalah demi dia.
Jadi daripada ribut mulu kalian berdua, gegeran terus, tawuran terus gitu ya, lebih bagus ya nggak usah gitu, nggak usah lagi mode permainannya seperti yang dulu lagi gitu. Cuman kalau mari lihat di sini, kalau hanya sekedar happy sama kamu itu bisa gitu ya, dia masih tetap mau di sini. Misalnya kalian jadi teman tapi mesra tadi kayak gitu ya. Tidak ada lagi di sini level, tidak ada lagi di sini status kamu pacarnya dia kekasihnya kamu, atau kamu suaminya dia, atau dia istrinya kamu kayak gitu. Jadi tanpa status di sini gitu, tanpa status. Jadi dia yang kayak kalau benar-benar terlepas dari kamu, ini tidak ya, dia tidak mau. Apapun yang terjadi sesungguhnya dalam hubungan kalian, namanya aja yang berubah, statusnya aja yang berubah. Tapi kalau misalnya ingin bertemu, ingin sekali-sekali happy sama kamu, senang-senang sama kamu, dia mau, dia masih mau. Nah, kaget toh ya, hanya untuk total, untuk serius banget sama kamu, itu udah nggak bisa lagi. Nah itu ya, ini energi sebelum tanggal 10 Februari. Jadi dia akhirnya mengambil langkah yang paling tepat dia rasa gitu ya, yang tidak menghancurkan harga dirinya dia gitu, yang juga tidak, jadi dia ini pengen punya kehidupan yang stabil, kehidupan yang katakanlah bermartabat kayak gitu ya. Jadi hubungan cinta kalian ini atau hubungan asmara kalian ini jangan sampai berdampak kepada hidup pribadinya dia. Itulah yang membuat dia itu harus melepaskan kamu. Jadi dia ini kan punya gambaran hidup itu yang luar biasa banget. Soalnya ini kan kartu raja gitu ya. Jadi jangan goyah hidup dia hanya gara-gara kamu, Libra. Gitu. Nggak bisa goyang hidup dia hanya gara-gara urusan percintaannya sama kamu. Kalau kamu tidak bisa respect sama dia, tidak bisa misalnya menghormati dan menghargai dia, maka itu kamu yang harus dihilangkan gitu ya, dihilangkan statusnya kamu. Tapi tadi kalau misalnya kamu ngajak dia ketemuan atau melakukan aktivitas selayaknya kekasih, tapi kali ini nggak ngomong tentang statusnya apa, saya rasa orang ini akan mau banget gitu loh. Itu yang dia memang rasa lebih cocok dengan hubungan kalian ini gitu. Apalagi kalau dia lihat kamu tuh sebenarnya bertahan gitu ya. Kamu bertahan, memang kamu tidak mengharapkan cinta di sini gitu ya. Dia melihat kamu selalu ada walaupun kamu tahu siapa dia yang sesungguhnya gitu ya, apa statusnya dia, apa-apa yang menghalangi hubungan kalian berdua ini gitu ya. Dia melihat kamu bisa memaklumi dan memahami gitu ya. Makanya di sana kesempatan hubungan ini sebagai perselingkuhan, hubungan ini hanya sekadar iseng-iseng gitu ya. Janganlah dikatakan perselingkuhannya kok rasanya gimana banget gitu ya. Tapi kalian bisa saling bercumbu, berpeluk, saling bilang ayang bebek, tapi di situ tidak ada komitmennya, tidak ada jangka panjangnya gitu ya. Hanya untuk hubungan happy saja gitu. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana energi ini bergerak untuk di tanggal 10 hingga 20 Februari 2022. Energi kamu Libra. Oke.
Ya, jadi kamu mencoba untuk realistis di sini ya, nanti untuk di middle Februari ini. Kamu berusaha untuk benar-benar realistis gitu. Jadi kamu tuh tidak lagi berharap yang muluk-muluk dengan dia gitu ya. Mungkin dulu kamu punya impian untuk bersama dengan orang ini, membangun keluarga barangkali dengan orang ini, sama-sama sampai kakek nenek gitu ya. Nah untuk sekarang kamu tuh sudah ndak mau lagi, ndak mau. Kamu nggak mau memaksakan dirimu dan kamu nggak mau memaksakan orang ini. Jadi akhirnya di sini kartu The World, kamu hanya akan fokus ngebenahin dunia kamu sendiri. Jadi untuk pertengahan Februari ini kamu akan membatasi hidupmu dengan someone ini, dengan seseorang ini gitu ya. Jadi kamu tidak lagi membiarkan dia mencekcoki hidupnya kamu. Kamu tidak membiarkan kisah asmara kamu merusak tatanan hidup yang sedang kamu bangun di sini gitu ya. Jadi kamu tidak mengizinkan pengaruhnya dia itu dalam hidupnya kamu. Nah, mulai benar-benar kamu di sini stabil banget. Kamu tidak lagi coba-coba, tidak lagi berandai-andai, tidak lagi berharap-harap gitu ya. Sudah tidak lagi. Jadi sekiranya pun kamu berharap, kamu yang kayak hanya ya kalau memang semesta memang menentukan kalian berdua akan bersama di masa depan, maka biarkan itu terjadi. Nah, mungkin kamu hanya sebatas di situ saja. Namun kalau aku berjuang, aku berusaha, aku mati-matian di sini, oh sudah tidak. Jadi benar-benar realistis kamu. Benar-benar kamu bangun hidup itu yang sehat, yang stabil, yang enggak lagi lah gelombang sana sini kamu hadapi hanya gara-gara perkara urusan hati. Nah gitu. Jadi ini langkah kamu tanpa dia itu sudah mantap ya. Udah mantap lah, mari lihat. Atau mungkin memang beberapa, tapi ini kecil banget ya. Kamu memutuskan untuk dengan dia saja walaupun kamu tidak lagi berandai-andai, bermimpi-mimpi yang muluk-muluk kayak gitu. Tapi yang jelasnya apapun tindakan yang kamu lakukan itu demi kepuasan batinmu, demi ketenangan batinmu, demi mulusnya hidup yang kamu inginkan, terjadinya, mewujudnya kehidupan seperti yang kamu inginkan. Nah, kayak gitu ya, ada kedewasaan di sini, ada kematangan gitu. Jadi kamu sudah belajar banyak hal tentang hidup bersama dengan pasangannya kamu ini. Jadi kamu tuh bukan tipe orang yang bebal ya. Sudah berakhir masa bebalnya kamu, penolakan itu sudah berakhir. Jadi sekarang kalau mari lihat energinya kamu itu penerimaan, melepaskan kayak gitu. Jadi tidak ada lagi di sini perlawanan dan perjuangan. Udah nggak ada lagi untuk urusan asmara ini. Jadi kamu fokus self care, self love gitu ya. Hanya merawat, menjaga, mensyukuri apa yang ada gitu. Ini ada kedewasaan, belajar dari banyaknya lika-liku kehidupan kamu sehingga kamu jiwanya kalau mari lihat ini makin mapan gitu ya, mapan banget gitu. Jadi urusan perkara hati, cinta mungkin saja memang bisa tetap ada di hatinya kamu gitu ya, cinta terhadap pasangan kamu. Tapi cara permainannya, cara mengekspresikan cinta dan kasih sayangnya kamu, ini sudah berubah sekali. Udah berubah. Udah memang benar-benaran, mari rasa ya, ini sudah benar-benar pure, sudah benar-benar ya. Ini adalah cinta dan kamu menginterpretasikan cinta itu adalah keutuhan gitu ya. Mencintai dirimu sama dengan mencintai dia. Nah, kayak kita ya. Jadi yang pentingnya kamu kalau mari lihat
sudah tidak terombang-ambing lagi gitu ya. Udah nggak terombang-ambing, sudah mulai mantep kamu, bahkan sangat mantep di sini kartu The World gitu ya. Keputusan tentang hidupnya kamu, tentang hubungan kalian ini. Nah, kemudian kita akan tarik lagi bagaimana energi dari pasangannya kamu, Libra. Kasih sayang ya. Oke. Oke, iya. Oke, jadi kamu adalah seseorang yang memang sulit banget untuk bisa didapatkan gitu ya. Kamu sulit banget untuk sebenarnya bisa dicintai gitu ya. Nah, di situ. Jadi sebenarnya orang ini kalau Mari bilang dia ini bukannya jahat ya. Dia ini sebenarnya bukannya kejam sama kamu. Ini sebenarnya sayang banget gitu. Ini sayang banget sama kamu. Nah, di sana. Jadi memang cinta kalian ini, hubungan kalian ini, Mari lihat bukan cinta yang kayak anak remaja ya. Sudah lewat fasenya. Sudah tidak lagi cinta yang meledak-meledak gitu. Udah enggak. Tapi yang kayak dalam diam saja pun sudah saling ngerti bahwa ada getaran spesial di dalam hati gitu. Kalau dikatakan dia ini cinta, gimana ya? Ini unik dia soalnya. Karena pure, kalau Mari lihat di sini sebenarnya pure ya, murni gitu ya. Tapi cinta sekaligus pedih, namun ketika kepedihan itu datang, Mari rasa justru cinta itu bertambah. Tapi tidak lagi cinta dalam artian sebatas nafsu. Gitu. Bukan lagi hanya sebatas dorongan seksual, dorongan duniawi. Mari rasa sudah bukan hanya sekedar itu lagi levelnya, terutama dari pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi dia ini yang tadinya dia menganggap bahwa kamu tidak terlalu penting dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi akhirnya dia gini, tanpa kamu pun, tidak adanya kamu, hanya sekedar happy-happy saja dengan kamu gitu ya, kok rasanya pun tidak pas gitu. Harus ada ternyata kemurnian dari dirinya dia ini untuk kamu. Tidak hanya menjadikan kamu hanya boneka pemuasnya dia. Gitu. Tidak bisa. Tidak bisa dia hanya menjadi, kamu hanya menjadi boneka pemuasnya dia. Gitu. Jadi benar-benar orang ini tahu gitu ya, bahwa dengan kamu itu udah kasih sayang sesungguhnya gitu. Kasih sayang. Nah, jadi melihat kamu sakit ataupun tidak mengekspresikan kasih sayang yang murni dari dalam dirinya untuk kamu, itu ternyata bikin dia pedih. Kalau misalnya kalian ini sudah tidak terhubung sekian lama, gitu ya, udah tidak ada konteks sekian lama, atau ada pun kontaknya tetapi tidak seintens dan tidak semulus sebaik yang seharusnya, nanti orang ini akan kayak kangen banget, rindu banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk memaksakan kamu, dia ini tidak mau. Mungkin dia melihat bahwa jangan-jangan memang kamu sudah tidak tertarik lagi untuk perkara urusan kasmaran-kasmaran ini dengan dia. Jadi yang jelasnya entah dia mengekspresikan, dia nelfon kamu atau dia ngomong langsung sama kamu dalam WA, telepon ataupun pertemuan. Tapi yang jelasnya ini tumbuh banget gitu ya, tumbuh banget, menyadari. Bukan tumbuh, justru ini menyadari. Kalau Mari lihat, menyadari apa sih yang sesungguhnya di dalam hatinya untuk kamu. Gitu ya. Jika selama ini dia menekan rasa cintanya ke kamu, kali ini dia akan membiarkan rasa cinta terhadap kamu tuh mengalir di seluruh tubuhnya dia.
gitu ya. Dia akan menikmati rasa cintanya untuk kamu itu. Dia akan nikmati di sana, gitu ya. Walaupun tanpa dia ekspresikan ke kamu, tapi minimal kayak berbisik dalam hatinya, aku sayang kamu Libra, aku cinta kamu, semoga kamu bahagia di sana, gitu. Semoga kamu menemukan cinta yang luar biasa, melebihi apa yang aku miliki. Nah, kayak gitu ya. Ada bisikan-bisikan doa di sini, ya. Tapi bisikan doa ini yang intinya ekspresi dari kasih sayang yang tulus dari dia terhadap kamu Libra. Nah, oke, gitu ya. Mudah-mudahan kamu mampu memahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang selanjutnya.